Terlihat jelas, Novel Baswedan DKK mau kembali ke KPK. Ada apa sebenarnya? Ditulis oleh Syardi. Novel Baswedan DKK sudah resmi menjadi ASN di Polri usai dilantik oleh Kapolri. Artinya mereka mendapat peluang kedua setelah sebelumnya gagal lolos tes TWK. Agak diistimewakan memang, tapi mungkin Kapolri memiliki tujuan tersendiri mengenai perekrutan mereka. Nanti saya jelaskan. Setelah menjadi ASN, Novel Baswedan ternyata masih menyimpan mimpi. Dia beserta sejumlah mantan pegawai lain berharap agar suatu saat dapat kembali ke KPK lagi. Menurutnya, itu memungkinkan saat dirinya sudah menjadi aparatur sipil ASN di Polri. Dia berharap agar posisi tersebut akan dapat membuka jalan untuk kembali ke Komisi Anti Rasuah. Suatu saat saya berkeinginan kawan-kawan yang punya semangat dan kompetensi keahlian yang benar-benar luar biasa, serta memiliki integritas yang tinggi yang selama ini telah ditunjukkan pada saat tertentu bisa kembali ke KPK dalam mereka melakukan tugas-tugas memberantas korupsi yang sungguh-sungguh dan serius, kata Novel. Keinginan serupa juga disampaikan oleh mantan Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo. Menurutnya, menerima tawaran untuk bergabung dengan ASN Polri menjadi salah satu harapan agar dirinya dapat kembali ke KPK. Dia yakin masih dapat kembali ke KPK untuk dapat membangun kepercayaan publik kembali terhadap lembaga tersebut. Di tengah kondisi KPK yang kami lihat, bagaimana survei pun semakin menurun kepercayaan kepada KPK, katanya. Hal yang sama diungkapkan oleh mantan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Giri Suprabdiono. Dia menilai misi untuk kembali ke KPK merupakan salah satu cara untuk mengembalikan marwah lembaga itu. Karena salah satu cara bisa kembali ke KPK merebut marwah KPK yang sekarang lagi turun marwahnya adalah ya kami melakukan yang terbaik dulu di Polri, kata Giri. Terlihat jelas target mereka itu masih di KPK. Pertanyaannya, kenapa mereka terlalu ngotot untuk kembali ke KPK? Bukankah untuk mengabdi tidak melulu harus ke suatu tempat tertentu? Kalau memang mau berbakti, ditempatkan dimanapun seharusnya tidak terlalu dipermasalahkan. Mereka mungkin sudah terlalu nyaman di KPK atau ada sesuatu yang masih ingin mereka capai dan hanya di KPK mereka bisa mencapai itu. Jadinya mereka menerima tawaran menjadi ASN di Polri seakan-akan hanya sebagai batu loncatan untuk kembali ke target sebenarnya yaitu kembali ke KPK. Saya sendiri agak heran dengan penerimaan mereka. Mereka sepertinya agak diistimewakan. Sementara ada jutaan orang yang pernah ikut tes serupa tapi gagal dan berakhir. Mereka gagal tapi direkrut oleh Polri tanpa tes pula. Tapi setelah dipikir-pikir mungkin Novel direkrut agar bisa dipantau dan diawasi gerak-geriknya. Secara kita tahu kelompoknya suka bikin narasi bising kalau ada sesuatu yang membuat mereka terusik. Mungkin ini sebabnya Novel DKK lebih suka di KPK karena bebas dan lebih leluasa. Kalau di Polri mereka tidak akan bisa sembarangan. Hehehe. Gak enak dipelototin kalau sebelumnya bisa bebas berjingkrak-jingkrak. Rasanya mereka tidak akan pernah berhenti berjuang dan berharap. Apalagi mereka diberi kesempatan kedua jadi ASN di Polri. Harapan mereka sedikit demi sedikit mulai menaik. Seandainya mereka dibiarkan saja, maka mereka tidak bisa berkutik. Jadi pengangkatan mereka menjadi ASN ada plus dan minusnya. Tapi saya yakin Kapolri punya alasan lain untuk mengangkat mereka. Ada sesuatu yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita. Tapi ya sudahlah, mau gimana lagi, toh mereka sudah jadi ASN. Menarik untuk disimak bagaimana kinerja mereka selanjutnya sambil menunggu apakah ada narasi atau manuver lain yang sedang mereka rencanakan. Kalau mereka sangat ngotot kembali ke KPK, bisa dikatakan ada sesuatu yang terjadi. Logika orang awam justru kengototan mereka ini adalah tanda bahwa mereka sebaiknya tidak di KPK dan itu terlihat dari hasil tes TWK. Terlalu ngotot itu bahaya karena ada intrik mencurigakan. Mungkin ada baiknya juga biarkan mereka bikin KPK tandingan. Biar rakyat yang menilai sendiri sehebat apa mereka bekerja. Dan satu lagi, Novel DKK tolong jangan tambah bumbu narasi lagi. Rakyat capek dan bosan disuguhi drama-drama tidak jelas. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Siwar TV. Banyak warga DKI Jakarta muak dengan Anies sepupunya Novel. Ditulis oleh Manuel. Warga DKI Jakarta sekarang mengalami sebuah keadaan depresi, stres akut, dan mungkin sakit kepala tidak kunjung selesai. Sudah lama mereka mengalami penyakit ini. Sejak tahun 2017 ketika rasisme, radikalisme, dan anarkisme menang dan menginjak-injak logika, rekam jejak, dan pencapaian. Ketika Anies mengalahkan Ahok, di sanalah warga Jakarta menjadi sengsara.
menggadaikan suara dengan rasisme, menggadaikan demokrasi dengan radikalisme dan ujaran kebencian yang dikipas-kipasi oleh politisi partai radikal yang mengkafir-kafirkan Ahok dan pendukungnya, membuat Jakarta dalam kondisi kritis saat ini. Demokrasi sudah mati sejak Anies Baswedan menang. Kenapa? Karena kelihatan sekali dia dimenangkan dengan cara-cara yang tidak terhormat. Saya sudah menduga bahwa dari sini Jakarta akan masuk ke masa-masa jahiliyah, di mana kebenaran diinjak-injak. Orang bukan memilih pakai rasio lagi, melainkan orang memilih dengan emosi, dengan hasutan dan ujaran-ujaran menghalalkan darah kafir dan jenazahnya tidak boleh disolatkan. Meski begitu menjijikkan melihat Jakarta saat itu, dan saya saat itu berpikir bahwa menginjakkan kaki di Jakarta adalah hal yang sangat menggelikan. Dan benar bahwa rakyat Jakarta berhasil dihasut dan memilih Anies Baswedan sebagai pemimpin, diberikan dengan mekanisme demokrasi, tapi cara yang begitu menghasut. Orang-orang melihat bahwa Jakarta sudah mengambil keputusan yang fatal. Buah karma pala itu dipetik lunas. Karma dibayar lunas satu persatu pendukung Anies Baswedan dipermalukan dengan cara-cara yang begitu tidak terhormat. Satu persatu terbongkar kedoknya. MUI DKI Jakarta di bawah ketiak, maksudnya sayap MUI Pusat, yang haramkan buzzer, malah bikin buzzer khusus bela Anies. Sepupu Novel Baswedan yang dipecat dari KPK gara-gara tes wawasan kebangsaan, jeblok dan terindikasi radikal, begitu memporak-porandakan DKI Jakarta. Dia dibela oleh MUI DKI dan di bawah sayap ketiak ketek dari MUI Pusat. Anwar Abbas pun ikut-ikutan bersuara. LSM yang pernah diisi oleh Ma'ruf Amin yang sekarang jadi wakil presiden, mendiamkan Anwar Abbas yang menghasut agar membubarkan NKRI saat merespons wacana rakyat Indonesia membubarkan MUI. Situ mau sama-sama MUI dan NKRI, cloud aja loh. Selama ada Novel Baswedan di KPK, Anies bebas bermain-main anggaran. Sekarang Formula E sudah diusut KPK yang masih pengecut karena hanya ngomong yang belum ada tindakan tegas. Kasus sumber resapan yang bikin rusak jalan dan ditambal aspal, lalu masih jebol juga, harusnya membuat Anies di penjara. Anies Baswedan membiarkan dan tidak ada fungsi kontrol kepada kontraktor yang menjalankan proyek ini. Anies menghancurkan DKI Jakarta dan sumber-sumber resapan yang sudah digali hanya ditambal dari atas. Kalau sesuatu yang hanya ditambal dari atas namun tengahnya bolong, tetap bahaya. Akhirnya, ada saja lubang-lubang yang ditutup aspal, lalu jebol karena dilintasi mobil. Inilah yang seharusnya membuat Anies Baswedan yang didukung oleh Surya Paloh ditangkap karena bukan sekedar mainkan anggaran tapi membahayakan rakyat DKI Jakarta. Kalau Ahok, saya yakin dia pasti minta maaf dan secara jantan mengakui bahwa kesalahan kontraktor adalah bagian dari kesalahannya. Bahan-bahan tidak bagus, perencanaan kurang matang, membuat Ahok harusnya minta maaf. Tapi sayang, Anies hanya bisa cari kambing hitam. Dasar kampung. Sayangnya DKI bukan lagi dipimpin oleh Ahok yang gentleman.